Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Di dalam Al-Quran menyatakan, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Dari sekian banyak ciptaannya, memang manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah Allah ciptakan. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, yang dengan akalnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Manusia juga diberikan oleh Allah nafsu sebagai pembeda antara manusia dan malaikat. Jika manusia mampu menggunakan anugerah yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan manusia, tentu bukan perkara yang mudah. Sangat sulit bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan pada dirinya, karena manusia mempunyai sifat naqais. Artinya kekurangan. Dan juga karena karunia Allah yang diberikan kepada manusia sangatlah besar, dan tidak pernah ada habisnya. Bahkan manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karomna Bani Adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Artinya, walaqad, dan sungguh, karomna, aku sudah memuliakan Bani Adama, pada keturunan Adam, wa hamalnahum, dan kami angkut mereka fil bari wal bahri, di darat dan di laut, wa razaqnahum, dan kami sudah memberi mereka rizki, minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa fadalnahum, dan kami lebihkan mereka, ala katsiri, di atas kebanyakan, miman, dari makhluk, khalaqna, yang sudah kami ciptakan, tafzila, dengan kelebihan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk memang sangat banyak, mulai malaikat, jin, iblis, setan, manusia, dan banyak lagi. Pertanyaannya, di antara manusia, malaikat, iblis, setan, dan hewan, mana yang paling mulia? Di antara kita pasti ada yang penasaran. Untuk menjawab dan menerangkannya, memang bukan perkara mudah, yang bisa dijawab dengan singkat. Tentu setiap jawaban harus ada dalil penguatnya. Yang akan saya jelaskan, memang bukan jawaban yang sempurna, karena masih banyak keterangan yang lainnya. Tapi semoga jawaban singkat ini bisa mengurangi rasa penasaran mengenai hal itu. Pandangan ulama terhadap kedudukan manusia dan malaikat adalah, secara potensial, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 3 makhluk. 1. Malaikat, 2. Manusia, dan yang ketiga hewan. Di antara ketiganya, memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya adalah, ketiganya sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perbedaannya terletak pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing ketiganya. Manusia diberi 4 potensi: 1. Jasad, 2. Ruh, 3. Akal, dan yang keempat hawa nafsu. Dengan semua unsur tersebut,
manusia diuji dan menjadi makhluk yang dipilih Allah layak mengemban amanah menjadi khalifah di bumi. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang selalu menyebutkan bagi kaum yang berakal. Lalu bagaimana dengan malaikat? Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 26-27, Allah berfirman, yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Jadi malaikat memang sudah ditakdirkan Allah. Diciptakan hanya untuk melaksanakan segala perintahnya. Sehingga malaikat tidak memiliki yang namanya hawa nafsu, seperti manusia dan binatang. Sampai di sini, malaikat punya dua kesamaan dengan manusia dan binatang, yaitu ruh dan akal. Dan memiliki dua perbedaan yaitu jasad dan hawa nafsu. Sedangkan jin adalah makhluk Allah yang sama-sama tinggal di bumi seperti manusia. Dan bersifat layaknya manusia, hidup dan mati. Dan juga tidak luput dari perintah menyembah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sahabat semuanya, Allah mengutus Rasul kepada golongan jin seperti Allah juga mengutus Rasul kepada manusia. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu Rasul-Rasul dan golonganmu sendiri, yang menyampaikan kepadamu tentang ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Quran Surat Al-An'am ayat 130. Kecuali satu hal, jin tidak memiliki jasad. Jin diciptakan dari api. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang telah dikutip di atas. Allah menciptakan jin tidak memiliki jasad layaknya manusia dan binatang. Tetapi sama-sama memiliki ruh dan akal dan hawa nafsu seperti manusia. Selanjutnya, kita beralih ke iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang sama-sama pernah berada di surga seperti Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 12-13. Yang artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Sahabat semuanya, iblis memiliki akal, hawa nafsu dan ruh. Tetapi tidak memiliki jasad seperti manusia dan binatang. Dalam rangkaian surat yang sama, Al-A'raf 11-18. Iblis yang murka karena diusir dari surga oleh Allah sebab tidak mau sujud kepada Adam lalu meminta penangguhan usianya, tidak mati hingga hari pembalasan tiba. Untuk apa? Tentu saja untuk menyesatkan manusia. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman,
Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Lalu bagaimana dengan setan? Allah mengatakan dalam firman-Nya, bahwa Saitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan Allah jadikan musuh itu berasal dari kalangan jin dan manusia. Allah bersabda, dan demikianlah bagi setiap nabi kami menjadikan musuh, yang terdiri dari Saitan, jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dan di Surat Al-Baqarah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Jadi dalam hal ini berarti, Saitan adalah bala tentaranya iblis dari golongan jin dan manusia, untuk membantu menjalankan misinya menyesatkan manusia. Saat seorang jin atau manusia mengajak kepada kekufuran, maka saat itulah mereka menjadi Saitan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mendatangi manusia dari muka, belakang, kanan dan kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan potensi akal kepada malaikat, tapi tidak diberi nafsu. Sehingga wajar, jika malaikat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak punya kepentingan terhadap dirinya. Sementara manusia diberi akal dan nafsu. Dengan begitu, nafsulah yang menjadi tantangan ketaatan terhadap Tuhannya. Sedangkan hewan antara malaikat dan manusia, lebih mulia siapa? Apakah malaikat yang tidak memiliki nafsu dan mempunyai loyalitas ibadah total kepada Tuhannya? Atau sebaliknya? Pendapat pertama, manusia lebih mulia daripada malaikat, karena memiliki potensi nafsu dalam dirinya. Dengan nafsu itu, maka menjadi beban, sekaligus tantangan untuk menjaga loyalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah beban itu menjadi nilai plus bagi manusia? Sebagian ulama menjawab, di antaranya Syekh Syihabuddin Al-Kastalani, ulama kebangsaan Mesir, yang bermazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Juz 3, halaman 130-131, menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat antara siapa yang lebih mulia, apakah malaikat atau manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa malaikatlah yang lebih mulia. Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya. Menurut Al-Kastalani, kelompok yang berpendapat bahwa malaikat lebih mulia daripada manusia adalah dari kalangan Mu'tazilah, para pakar filsafat, dan juga pendapat sebagian ulama kalangan Asy'ariyah. Pendapat ini dipilih oleh Al-Qotli Abi Bakar Al-Baqillani dan Abu Abdillah Al-Halimi. Ada beberapa dasar yang menjadi landasan argumen mereka. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, malaikat adalah makhluk yang hanya berupa ruh tanpa jasad, sehingga terhindar dari nafsu, syahwat amarah, dan keburukan-keburukan lainnya. Dan Imam Al-Ghazali sepakat dengan poin ini. Seperti ditulisnya di kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahwa level manusia itu berada di antara malaikat dan hewan. Lebih mulia dari hewan dan lebih rendah dari bangsa malaikat. Berikut penjelasan Al-Ghazali. Artinya,
Level manusia itu berada di atas hewan karena dengan cahaya akal yang dimilikinya mampu menaklukkan syahwat. Akan tetapi di bawah level malaikat karena memiliki syahwat dan diuji untuk menaklukkannya. Sahabat semuanya, jika ia terbuai oleh syahwatnya, levelnya akan turun setara dengan hewan. Sebaliknya, jika mampu mengendalikan syahwatnya, maka levelnya akan naik setinggi-tingginya bersama golongan para malaikat. Pendapat yang kedua, yang menyebutkan malaikat lebih mulia adalah para nabi, sebagai level manusia tertinggi. Mereka belajar kepada para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Quran Surat An-Najm ayat 5. Jelas, antara yang mengajar, dalam hal ini malaikat, dengan yang diajar, yaitu para nabi yang termasuk golongan manusia. Yaitu, lebih utama yang mengajar. Pendapat ketiga. Dalam Al-Quran dan Hadits, penyebutan malaikat selalu lebih dulu daripada manusia. Seperti pada hadis berikut. Artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian semua, yaitu dari tanah. Dari sini dapat dipahami bahwa yang didahulukan berarti lebih mulia daripada yang didahului. Sementara pendapat yang mengatakan manusia lebih mulia dibanding malaikat memiliki beberapa argumen yang juga sekaligus menyanggah argumen pendapat pertama. Syekh Syihabuddin Al-Kastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Juz 3, halaman 130-131, memilih pendapat ini. Berikut beberapa landasan argumennya, atau alasannya. Pertama, manusia memiliki dua potensi dalam dirinya, yaitu akal dan nafsu. Dengan nafsu yang dimilikinya, akan memiliki nilai perjuangan lebih dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsu adalah pintu utama masuk setan untuk menggoda manusia. Lain lagi dengan malaikat yang hanya dikaruniai akal tanpa nafsu. Wajar saja jika malaikat ibadahnya lebih loyal dibanding manusia. Sederhananya, perjuangan ibadah manusia lebih berliku daripada malaikat. Ini menyanggah argumen poin pertama. Kedua, meskipun malaikat mengajari para nabi, tetapi sejatinya bukan malaikat yang mengajari, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyanggah argumen poin kedua. Ketiga, penyebutan malaikat lebih didahulukan daripada manusia, bukan karena prioritas yang didahulukan lebih mulia, tapi karena memang malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Allah mendahulukan penyebutan makhluk yang lebih dahulu diciptakannya. Ini menyanggah argumen poin ketiga. Memperkuat pendapat kedua, bahwa manusia lebih mulia dibanding malaikat. Syekh Syihabuddin Al-Kastalani mengutip pendapat Syekh Sa'duddin Al-Taftazani. Menurutnya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud pada Adam sebagai bentuk penghormatan. Jelas, antara yang disujudi lebih mulia daripada yang bersujud. Berikut redaksinya. Artinya, sudah menjadi kesepakatan, bahkan sebuah keniscayaan, kalangan awam dari manusia lebih mulia dari kalangan awam golongan malaikat.
Manusia sebagai yang disujudi lebih mulia daripada malaikat yang mensujudinya. Kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Juz 3, halaman 129. Antara manusia iblis dan setan. Menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa iblis adalah termasuk golongan malaikat. Hanya saja, kalau malaikat sujud pada Adam, sedangkan iblis tidak. Lantas, siapakah iblis? Dan siapa setan? Kemudian, bagaimana pula perbedaannya? Iblis dalam etimologi bahasa Arab, diambil dari kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Man la khairo indahu. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Hal ini dimaksudkan karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Menurut riwayat, dahulu iblis bernama Nail atau sebagian riwayat mengatakan Azazil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Jadi, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari nyala api. Quran Surat Al-A'raf ayat 12 menjelaskan, Qala, Allah berfirman, Mana aka, ala tasjuda, is amartuka. Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala, iblis menjawab, Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minari. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tini. Sedangkan dia, engkau ciptakan dari tanah. Sahabat semuanya, iblis adalah sebangsa dengan jin sebagaimana firman Allah. Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Terbukti dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah pantas kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Iblis sebenarnya makhluk yang paling saleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia dari malaikat yang hanya diciptakan dari cahaya. Sedangkan, ia diciptakan dari biang cahaya itu, yakni api. Ketika Allah mengatakan, ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 34, menjelaskan, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Setelah dilaknat, diberi nama iblis. Lalu ia berdoa, agar dipanjangkan umur untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi,
Hingga saat ini iblis masih terus ada bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Adapun setan adalah merupakan sifat dari iblis. Setan bukanlah makhluk, melainkan sifat. Sama halnya dengan kata munafik atau fasik. Jadi, sebutan setan tidak hanya berasal dari golongan jin, tetapi juga dari golongan manusia. Sebagaimana firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, musuh, yaitu setan, dari jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am, ayat 112. Dalam Majma' Al-Bahrain, klausul syatana disebutkan, setan secara etimologi bahasa Arab diambil dari kata syatana yang bermakna menjauh. Ini dimaksudkan mereka yang disebut setan jauh dari Allah dan menjauhkan orang beriman dari Rabb mereka. Jafar Syariat Madari dalam Syarh wa Tafsir Lugat Quran mendefinisikan, setiap makhluk yang sangat susah menerima kebenaran dan hakikat baik dari golongan manusia atau jin atau dari kalangan hewan sekalipun, maka ia termasuk setan. Jadi, manusia bisa disebut setan jika ia menjauhkan orang dari Allah. Setan merupakan sebuah entitas dan lakop atau gelar yang memiliki makna pembangkang atau penentang. Setan dimaknai pula sebagai penyebar fitnah dan menyesatkan. Muhammad Bistuni dalam bukunya Syaitan Shinasi As-Ditgai Quran Karim menyebutkan, setan memiliki makna yang beragam, yakni salah satu contoh yang paling nyata dari makna itu, iblis dan serdadunya. Contoh lain dari makna setan ini, yaitu manusia-manusia perusak dan menyesatkan. Dan, juga pada sebagian perkara bermakna mikroba-mikroba pengganggu. Sedangkan, jin adalah satu bangsa seperti halnya bangsa manusia. Kendati iblis berasal dari golongan jin, tidak seluruh jin menyesatkan. Ada pula di antara jin yang saleh dan beriman. Jadi, makhluk berakal dari bangsa jin dan manusia sama-sama berpotensi untuk bisa menjadi setan. Allah telah menciptakan jin terlebih dahulu sebelum menciptakan Adam yang menjadi manusia pertama. Di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 27, dinyatakan, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jin telah menjadi penghuni pertama di muka bumi sebelum manusia. Namun, bangsa jin sering melakukan pertumpahan darah dan kerusakan. Berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari Salabah Al-Hasyani, Rasulullah pernah memberikan spesifikasi bangsa jin. Jin terdiri atas 3 jenis. Ada yang bersayap, mereka terbang di udara. Ada yang berupa ular dan anjing. Ada pula jin yang menempati suatu tempat dan berjalan seperti manusia. Selain riwayat ini, ada pula yang menyebutkan jenis jin yang disebut Al-Gilan, yang mampu berubah berbagai rupa dan bentuk. Kaum cendekiawan dan bangsawan dari golongan jin disebut dengan Ifrit. Kaum ini dikenal pula dengan kecerdikan dan kekuatannya, yang tercantum di Surat An-Naml ayat 39. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Quran Surat An-Naml ayat 39. Meskipun manusia lebih mulia dari malaikat dan iblis bahkan hewan, tapi dengan sifat dan amal yang buruk, manusia bisa lebih rendah dari iblis dan hewan.
Contoh manusia yang lebih rendah dari iblis adalah manusia yang menyembah berhala dan tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, meski dia pembangkang. Tetapi, manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, ini berarti lebih rendah daripada iblis. Lalu, adakah manusia yang memiliki derajat lebih buruk dari iblis? Jawabannya, mungkin Firaun bisa termasuk. Apa alasannya? Kita semua tahu bahwa iblis masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tetapi Firaun tidak mengakui, bahkan Firaun telah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang lebih buruk dari keduanya? Kita tahu bahwa Firaun dan iblis adalah makhluk-makhluk yang durhaka pada Allah. Tidak terbayangkan bagaimana mengerikannya jika seorang manusia dianggap lebih buruk dibanding keduanya. Pasalnya baik Firaun maupun iblis saja sudah demikian jahatnya. Bagaimana jika lebih buruk dari mereka? Pasti hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang lebih buruk ini akan lebih buruk pula dibanding keduanya. Ternyata tidak demikian adanya, karena cirinya sangat sering sekali terlihat dan dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita juga sering melakukannya. Di antara banyak ciri manusia yang dianggap lebih buruk dari Firaun dan iblis adalah manusia yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan. Memaafkan ternyata bukan perkara mudah. Namun bukan berarti manusia boleh tidak memberi maaf pada orang yang telah berbuat kesalahan. Tertulis dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Salamah Al-Misri Al-Qulyubi As-Syafi'i. Dikisahkan, iblis mendatangi Firaun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Firaun. Lalu iblis berkata, "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Firaun dengan rasa penasarannya. Iblis menjawab, "Kelancanganmu telah mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." Kata iblis, "Kau benar. Tapi aku akan bertobat," kata Firaun. "Jangan buru-buru begitu," bujuk iblis laknatullah alaihi. Iblis lanjut berkata, "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan." "Kau benar," jawab Firaun. Firaun bertanya pada iblis, "Tapi, apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Lalu iblis menjawab, "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu." Memang, perkara memaafkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkannya hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah,
Apabila tidak melakukan hal tersebut, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis lain Rasul bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kesimpulannya, manusia itu bisa lebih mulia dan lebih buruk, lebih hina dari malaikat dan setan dengan amal perbuatannya. Meskipun memaafkan kesalahan orang lain terkadang kita susah melakukannya, tapi alangkah baiknya kita memaafkan. Pasti ada hukum yang berjalan di setiap negara di mana kita berada. Biarlah hukum berjalan. Tapi secara pribadi kita dianjurkan untuk memaafkan. Dan kita juga harus meminimalisir kesalahan pada orang lain. Dan ketika kita terjerumus pada kesalahan itu, alangkah baiknya kita langsung minta maaf. Karena itu lebih baik. Masalah dimaafkan atau tidak, itu adalah haknya. Yang penting kita sudah melaksanakan yang semestinya. Semoga kehidupan kita yang akan datang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Saya mengakui apa yang telah saya sampaikan tadi, karena keterbatasan ilmu saya, pasti banyak salahnya, dan saya minta maaf dari hal itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.